Shalom saudara, selama 7 kali berturut-turut ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang 7 dosa maut. Nah, untuk renungan pertama kali ini kita akan belajar dosa maut yang pertama, yaitu kesombongan atau pride. Mari membuka Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, istilah 7 dosa maut atau 7 deadly sins adalah konsep yang sudah dikenal lama dalam sejarah gereja dan sampai saat ini masih sering dipakai untuk mengajarkan tentang dosa kepada jemaat. Nah, 7 dosa maut itu adalah kesombongan atau pride, iri hati atau envy, kemarahan atau anger, ketamakan atau greed, nafsu atau lust, rakus atau gluttony, dan kemalasan atau sloth. Nah, di mata Tuhan tentu tidak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil karena semua dosa membawa kepada maut. Roma 6 ayat 23. Nah, 7 dosa ini disebut sebagai dosa maut karena dosa ini melahirkan banyak dosa-dosa lain atau menjadi semacam jalan kepada munculnya dosa-dosa lain. Nah, saudara, membahas 7 dosa ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Mengapa? Karena dosa-dosa ini merupakan pergumulan setiap hari dan sesungguhnya tidak mudah untuk diatasi karena sifatnya kronis dan berakar dalam hati kita sedemikian rupa sehingga seringkali dianggap dosa ini manusiawi. Nah, Scott Peck, seorang penulis mengatakan, jika seorang ingin mencari kejahatan yang sesungguhnya, maka orang tersebut mesti mencarinya di gereja atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Karena hakikatnya kejahatan selalu bersembunyi di balik kebaikan. Nah, dia mau mengatakan saudara bahwa dosa-dosa ini sangat dekat dengan kita. Jadi ketika kita satu persatu nanti akan membahas dosa ini, cara terbaik bagi kita adalah kita menahan diri untuk tidak mencocokkannya dengan orang lain. Namun sebaiknya kita mencocokkannya dengan diri kita sendiri. Mari kita belajar yang pertama, yaitu pride atau kesombongan. Nah, saudara, kesombongan itu adalah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan diri. Orang yang sombong biasanya hatinya dipenuhi dengan perasaan bahwa akulah yang terpenting, selalu berpusat kepada diri dan mempromosikan diri. Nah, kesombongan itu membuat seseorang merasa diri superior dibandingkan dengan orang lain. Dan buah dari kesombongan ini, saudara, kita bisa lihat di dalam sejarah. Misalnya dalam upaya pembasmian yang dilakukan oleh Nazi kepada orang-orang Yahudi, politik apartheid di Afrika Selatan, atau rasisme, yaitu suatu sikap yang merasa suku atau golongannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dan contohnya kita bisa lihat saat ini seperti yang sedang terjadi di Amerika. Intinya, saudara, kesombongan adalah membentuk citra diri yang keliru. Nah, saudara, dosa kesombongan adalah dosa dari dosa-dosa atau the mother of all sins. Bahkan C.S. Lewis pernah berkata, kesenonohan, kemarahan, kerakusan, mabuk-mabukan hanyalah sekedar gigitan nyamuk jika dibandingkan dengan dosa kesombongan. Dengan kata lain, saudara, dosa kesombongan ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena kesombongan pada dasarnya bukan hanya membuat orang tersebut merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Tetapi mengerikannya adalah kesombongan ini membawa dirinya menjadi sejajar dengan Allah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Amsal 6 ayat 16-17 mengatakan dosa kesombongan itu adalah kekejian bagi Allah, bahkan dibenci oleh Allah. Nah, ironisnya saudara, pengetahuan akan agama juga bisa berpotensi menjadikan seseorang menjadi sombong, merasa lebih tahu akan hal-hal rohani atau merasa diri lebih suci. Nah, kesombongan ini bisa muncul berbalut dengan kata-kata rohani. Nah, contohnya kita bisa lihat di dalam diri orang Farisi di dalam Alkitab. Bahkan di dalam perumpamaan Lukas 18 ayat 11-12, Tuhan Yesus memberikan contoh doa seorang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan pezina dan bukan juga seperti seorang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mengerikan, bukan? Nah, hal yang lain yang perlu kita waspadai adalah kesombongan bisa tampil dalam wujud kerendah hatian. Kelihatannya rendah hati, tapi sesungguhnya dia sedang menyombongkan diri. Nah, saudara, bagaimana kita bisa membedakan rendah hati yang sesungguhnya dengan dosa kesombongan? Orang yang rendah hati, saudara, akan selalu bergantung kepada Allah yang menghadirkan segala sesuatu bukan di dalam dirinya, melainkan melalui dirinya. Nah, Kristus memberikan contoh kerendah hatian ini ketika ia merendahkan diri dan mengosongkan diri hingga mati di atas kayu salib buat kita. Filipi 2 ayat 5-8.
Nah terakhir saudara, bagaimana kita menghadapi dosa kesombongan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, menyadari dengan serius bahwa kesombongan ini adalah dosa dan kekejian bagi Tuhan, bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak baik. Kedua, menyadari dan mengakui kesombongan yang ada di dalam diri kita. Nah, hal ini tidak mudah, karena seringkali orang yang sombong tidak sadar bahwa dia sombong. Maka dalam hal ini kita perlu meminta Tuhan untuk menyatakannya kepada kita dan meminta ampun. Ketiga, belajar untuk memiliki pengenalan diri yang sehat. Nah, rekan atau orang lain bisa menolong kita dalam hal ini. Tapi yang lebih penting adalah mengenal diri sendiri melalui firman Allah. Biar hal ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Amin.